Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Abi? Alhamdulillah Abi sekarang berada di Jabal Uhud. Sekarang Abi akan bercerita tentang sejarah Jabal Uhud. Tapi maaf ya, Abi sekarang tidak bisa dengan suara tinggi. Karena apa? Abi selalu tidak kuasa dengan suara tinggi dan selalu menahan tangis. Bagaimana tidak sedih di sini di Jabal Uhud ini. Kekalahan Rasulullah, perang Rasulullah di sini mengalami kekalahan ya. Nah, ini di belakang saya ini adalah Jabal Rumat. Dulu Jabal Rumat ini adalah Rasulullah di situ menempatkan 70 pemanah yang sudah terlatih. Dan Rasulullah di situ berpesan apapun yang terjadi sebelum Rasulullah perintahkan jangan turun dulu. Tapi apa yang terjadi saat itu, karena musuh sudah kalah dan para pemanah melihat ghanimah, barang-barang rampasan perang, jadi mereka tidak sabar dan akhirnya turun dari bukit pemanah ini untuk mengambil harta rampasan perang. Dan di saat itu sebetulnya kaum kafirin itu hanya kekalahan, hanya taktik saja kalah itu, padahal itu hanya pasukan sedikit saja yang untuk sementara diturunkan, dan sebetulnya pasukan yang terbesarnya belum diturunkan. Dan di saat pasukan 70 pemanah itu mengambil harta rampasan, di situ pasukan musuh menyerang dan di situ kalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ya amman nabi. ya amman nabi Sayyidina Hamzah Abdul Muttalib. Assalamu alayka ya Asadullah ya Asad Rasulika. Assalamu alayka ya Sayyidas Uhud. Allahumma jasihim minal Islam wa ahlahu Abdul Jajja warfa darajatihim wa akrim maqamahum makaramika ya akraman akramin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, itu saja ya. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi ini biasanya kan ya kita tahu semua di sini barangkali ada yang mau datang dipersilakan. Nanti sesudah itu saya tunggu di bawah ini. Bagi yang mau naik dipersilakan, yang tidak mau naik bisa foto-foto di bawah ya. Baru nanti Mama sudah kuat semua tadi. 10 kilo. Dan Jabal Uhud itu nanti yang akan ada di surga. Jadi ada 5 gunung yang akan muncul di surga, ada berak yang akan berada di surga, yaitu yang satunya Jabal Uhud, kedua Jabal Nur. Di Jabal Nur itu dulu ada Gua Hiro, tempat turunnya wahyu pertama, dan Gua Sur. Gua Sur itu adalah gua yang dimana Rasulullah bersembunyi sebelum hijrah ke Madinah bersama Sayyidina Abu Bakar. Di Jabal Sur ada Gua Sur, dan Bukit Tursina di Palestina ya. Bukit Tursina di Palestina yang bekas Bukit Tursina di Mesir ya, ini bekas Nabi Musa berkomunikasi langsung dengan Allah. Dan selain Bukit Tursina juga Jabal Rahmat yang ada di Padang Arafah. Jabal Rahmat yang Jabal di mana bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa setelah ratus-ratus tahun berpisah setelah turun dari surga. Ini adalah Jabal Rumat. Jadi di Jabal Rumat ini, setelah seperti yang saya ceritakan tadi, di Jabal Rumat ini Rasulullah dulu menempatkan 70 pemanah, dan setelah pemanah-pemanah itu berhasil mengalahkan musuh, yang sebetulnya musuh itu hanya untuk pancingan saja, untuk sebagian kecil saja musuh-musuh itu, dan akhirnya memang langsung kalah.
dan para pemanah itu tidak sabar untuk mau mengambil harta rampasan, padahal Rasulullah udah berpesan kalau belum ada instruksi dari Rasulullah, apapun jangan yang terjadi jangan turun dulu. Tapi mereka tak sabar dan akhirnya mengindahkan pesan dari Rasulullah, dan karena hubu dunia itu, karena cintanya kepada dunia, akhirnya mereka turun dan diserang oleh musuh dan akhirnya kalah. Kalau di sini biasanya untuk membuat video di sini, biasanya aku tak kuasa menceritakan kisahnya, ibrahnya di sini ya, menceritakan soalnya bagaimana tidak, saya selalu merasa sedih bagaimana tidak Rasulullah di sini mengalami kekalahan dan paman Rasulullah di sini gugur dibunuh oleh Wahsy. Wahsy adalah seorang hamba sahaya, seorang budaknya Hindun menyuruh Wahsy untuk membunuh Sayyidina Hamzah karena dia dendam. Kenapa dendam? Karena waktu di perang Badar, orang tuanya Hindun dan saudaranya Hindun itu mati dibunuh oleh Sayyidina Hamzah waktu di perang Badar, dan dia dendam. Saking dendamnya sehingga dia memerintahkan anak budak sahayanya, hamba sahayanya, yaitu Wahsy, dan dijanjikan akan diberi hadiah yang luar biasa dan akan dibebaskan menjadi budak dari perbudakan Wahsy itu, sehingga dia berhari-hari, berminggu-minggu berlatih memanah, berlatih menombak. Dan sejak peperangan Uhud ini, sejak dimulainya perangnya Uhud, Wahsy difokuskan kepada Sayyidina Hamzah, dan betul saja Sayyidina Hamzah kena tombak dari pinggang belakang hingga nebus ke dada. Dan setelah Sayyidina Hamzah terkapar, Hindun langsung membelah dadanya, mengambil hatinya Sayyidina Hamzah dan mengunyah. Terus Hindun juga sampai teganya Hindun memotong kuping dan hidungnya Sayyidina Hamzah untuk dijadikan kalung, saking dendamnya kepada Sayyidina Hamzah. Nah, di sini adalah pemakaman para syuhada ya, para syuhada Uhud, termasuk Sayyidina Hamzah. Di sini yang ini adalah pemakaman di mana orang-orang yang berziarah di sini selalu memberikan salam kepada ahli diar, para syuhada Uhud ya. Semoga kaum muslimin muslimat yang melihat video ini bisa berkunjung ke sini, berziarah kepada junjungan kita. Di perang Uhud ini Rasulullah sampai giginya patah, juga kena pelipisnya berdarah, dan beliau di sana bersembunyi di sebuah goa. Sebetulnya goa di situ masih ada sampai sekarang juga, cuman sudah ditutup oleh pemerintah, tidak boleh dikunjungi. Tapi subhanallah, aku pernah berkunjung satu kali ke sana. Walaupun di sana dipenuhi dengan kotoran kambing, tapi tetap saja mengeluarkan wangi yang harum luar biasa. Itulah sekelumit cerita tentang Jabal Uhud ya. Oke sahabat Habi, itulah Jabal Uhud dengan sejarahnya ya. Disinilah Rasulullah mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Juga di sini paman Rasulullah gugur, yakni Sayyidina Hamzah ditombak oleh Wahsy, yakni budaknya Hindun. Walaupun sebetulnya Wahsy itu tidak ada dendam kepada Sayyidina Hamzah, tapi dia menombak Sayyidina Hamzah karena dia ingin bebas dari perbudakan. Walaupun pada akhirnya Wahsy itu setelah masuk Islam dan membunuh Nabi palsu. Dan di sini juga ketahuan yang munafik, yaitu yang 300 pasukan itu ikut Umar bin Salul, mereka kaum munafikin. Dan di sini juga di Jabarumat ini ketahuan orang yang hubu dunia, yang senang dunia dan mengindahkan pesannya Rasulullah. Dan para pasukan pemanah itu karena tergiur dengan ghanimah ya, harta yang ditinggalkan musuh itu, akhirnya mereka turun mengindahkan komando dari Rasulullah dan akhirnya mereka diserang dan kalah. Oke. Itulah sekelumit tentang sejarah Jabal Uhud. Semoga kaum muslimin muslimat yang
hubbu, yang suka, yang cinta dengan Rasulullah, semoga bisa berziarah, mengunjungi tempat-tempat sejarah peninggalan Rasulullah ya. Dan semoga kita bisa bersama-sama melihat lagi Jabal Uhud di surga nanti dengan jabal-jabal yang lainnya ya. Semoga semua kita bisa mengambil pelajaran, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah ucap, dan salah-salah menyimpang dari kebenaran gitu. Itu murni kesalahan saya, dan kebenaran itu mutlak milik Allah ya. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan semoga teman-teman bisa ngambil pelajaran yang positifnya ya, yang negatifnya buang jauh-jauh. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.